Sebelum memulai konten ini secara pribadi, saya turut berduka dan prihatin atas bencana yang terjadi akhir-akhir ini di sebagian wilayah Indonesia. Semoga saja korban yang terdampak bencana tersebut dapat diberikan keikhlasan, ketabahan, serta kesabaran dalam menghadapi bencana tersebut. Istana Presiden dan Istana Garuda yang ada di Ibu Kota Nusantara tentunya memiliki makna dan filosofi tersendiri. Inilah dia makna dan filosofi Istana Kepresidenan dan Istana Garuda yang ada di Ibu Kota Nusantara. Istana Kepresidenan yang berada di IKN Nusantara dirancang sebagai rumah yang bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol persatuan dan identitas bangsa. Konsepnya menggabungkan arsitektur modern dengan sentuhan budaya Nusantara, atap berlapis baja tembaga yang akan mengoksidasi menjadi hijau, ruang-ruang interior yang bercerita tentang gotong royong, flora, pahlawan, dan wayang. Setiap ruangan diberi narasi khusus, sehingga pengunjung merasakan keberagaman budaya Indonesia dalam satu bangunan. Sementara, Istana Garuda sebagai jantung pemerintahan. Istana Garuda berada tepat di belakang Istana Negara, di titik tertinggi IKN, sekitar 88 meter di atas permukaan laut. Bentuknya meniru burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap, melambangkan kekuatan, persatuan, dan kemandirian bangsa. Nyoman Nuarta menekankan bahwa istana ini bukan hanya kantor presiden, melainkan rumah rakyat yang hangat, terbuka, dan selalu berpihak pada kepentingan publik. Garuda dipilih karena ia adalah lambang negara yang menyatukan Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus menegaskan posisi Indonesia di panggung global. Makna simbolik dan fungsional dari kedua istana tersebut merupakan kewibawaan dan kemandirian. Patung Garuda raksasa terbentang sayap 177 meter, tinggi 77 meter, terbuat dari 4.650 bilah tembaga kuningan, menandakan sinergi seni, sains, dan teknologi. Keterbukaan dan pelayanan adalah hal utama. Istana Garuda dirancang sebagai ruang kerja yang menghadap rakyat, dengan lobi utama yang menyambut tamu layaknya rumah yang ramah. Struktur berkelanjutan memanfaatkan energi terbarukan, ventilasi alami, dan material ramah lingkungan, mencerminkan visi Green City IKN. Jadi, filosofi keseluruhan Istana Kepresidenan dan Istana Garuda IKN Nusantara adalah menyatu padukan keindahan budaya, semangat persatuan, dan inovasi berkelanjutan, menjadikan keduanya bukan hanya tempat kerja presiden, melainkan ikon yang menginspirasi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya, bagaimanakah kesiapan Masjid Raya yang ada di Ibu Kota Nusantara dalam menghadapi bulan Ramadan tahun 2026? Masjid Negara IKN, yang kini lebih dikenal sebagai Masjid Raya Nusantara, saat ini sedang dalam tahap akhir pembangunan. Berikut poin-poin utama yang menandakan kesiapannya menyambut bulan Ramadan tahun depan 2026. 1. Kapasitas dan desain ikonik. Masjid ini dirancang menampung sekitar 61.000 jemaah, dengan kubah utama yang terinspirasi dari sorban dan menara setinggi 99 meter. Desainnya mengoptimalkan sirkulasi angin alami, sehingga suhu di dalam tetap sejuk meski terik. 2. Fasilitas lengkap. Di dalamnya sudah dipersiapkan area wudhu, ruang rapat, hall pertemuan, serta ruang tunggu VIP. Semua fasilitas ini akan memudahkan pelaksanaan ibadah tarawih, ceramah, dan kegiatan sosial selama Ramadan. 3. Konsep hijau, green building. Pembangunan memakai material ramah lingkungan dan meminimalkan limbah. Sistem ventilasi alami serta kolam retensi di sekitar masjid membantu menjaga kenyamanan jamaah sekaligus mendukung visi Green City IKN. 4. Jadwal penyelesaian. Proyek dimulai pada November tahun 2023 dengan durasi 400 hari kerja, sehingga target selesai pada akhir 2024. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Muljono, bahkan menyatakan bahwa masjid sudah dapat dipakai untuk salat tarawih pada Ramadan 2025. Dengan progres yang sudah melampaui 60% pada akhir 2025, sangat realistis bahwa pada Ramadan 2026 masjid akan beroperasi penuh. 5. Persiapan operasional. Otorita IKN bersama Kementerian Agama telah menyiapkan tim pengelola, program keagamaan, serta layanan kebersihan dan keamanan yang akan diaktifkan secara rutin menjelang bulan puasa. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan setempat juga sedang dijajaki untuk memastikan agenda Ramadan berjalan lancar. Bila semua berjalan sesuai rencana, Masjid Raya IKN Nusantara akan siap, bahkan lebih dari siap untuk menyambut jutaan jamaah pada Ramadan 2026, dengan kapasitas besar, fasilitas modern, dan konsep ramah lingkungan yang dapat memanjakan umat untuk ibadah. Semoga bulan Ramadan tahun 2026 menjadi momen berkah bagi seluruh umat di Ibu Kota Baru dan seluruh wilayah Indonesia. Progres pembangunan Istana Wakil Presiden yang ada di Ibu Kota Nusantara mendekati tahap penyelesaian. Tentunya Istana Wakil Presiden ini juga memiliki filosofi dan makna tersendiri. Inilah dia makna dan filosofi yang terkandung dalam arsitektur Istana Wakil Presiden yang ada di Ibu Kota Nusantara. Istana Wakil Presiden dirancang dengan konsep Huma Betang Umay, yakni Rumah Panjang Ibu, dalam bahasa Dayak. Ide dasarnya adalah menghidupkan peran ibu sebagai pengayom, pemberi, dan pemelihara, sekaligus menautkan makna, ibu kota, dan ibu pertiwi. Dari situlah bangunan ini diharapkan menjadi tempat yang hangat, melindungi, dan melayani rakyat. Bentuk rumah panjang dengan struktur panggung mengingatkan pada rumah tradisional Dayak, namun dikemas dalam bahasa arsitektur tropis kontemporer. Panel surya menutupi sebagian atap, menegaskan komitmen, regeneratif dan karbon negatif. Ornamen curvilinear yang feminin, terinspirasi dari sirip-sirip, yang menambah kesan elegan sekaligus menegaskan nilai keindahan alam. Kaca anti peluru dan sistem keamanan canggih melengkapi tampilan modern tanpa mengorbankan keselamatan. Untuk interior mengutamakan alam dan fungsi. Kayu menjadi bahan utama, dinding, lantai, perabotan, bahkan plafon, menciptakan suasana hangat dan menegaskan rasa hormat pada alam. Tangga utama, grand staircase dengan warna coklat yang menonjol, menghubungkan ruang publik dengan ruang kerja secara visual. Void yang luas memberi aliran udara dan cahaya alami, mendukung konsep green building.
Peta Indonesia terpampang di dinding ruang acara kenegaraan, mengingatkan setiap penghuni akan keberagaman bangsa. Ruang kerja Wakil Presiden dilengkapi dengan fasilitas coworking, auditorium, ruang pers, dan ruang meeting yang semuanya terintegrasi dalam satu kompleks berstandar smart. Keunikan lain, Istana Wakil Presiden berada dalam kompleks seluas 14,8 hektar ini tidak hanya berisi kantor dan kediaman, tetapi juga mes pas pampres, amphitheater, helipad, serta funikular untuk mobilitas. Semua fasilitas dibangun dengan prinsip performatif pintar, hijau, layak huni, dan regeneratif menjaga keseimbangan karbon. Dengan menggabungkan kearifan lokal Dayak, teknologi hijau, dan desain yang mengutamakan kenyamanan serta keamanan, Istana Wakil Presiden di IKN Nusantara bukan sekadar tempat kerja, akan tetapi juga menjadi simbol kepemimpinan yang melayani, melindungi, dan menghargai alam serta keberagaman bangsa. Mentari mulai bersinar.